Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyadana asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustad Burhanuddin sahibul hidayah li ba'dihim syi'ran. Wa ansyadalan nyairake na ing kita asy-syaikhu sapa syekh al-imamu al-ajallu kang agung al-ustadu rupane Ustad Burhanuddin sahibul hidayah kang duweni kitab al-hidayah li ba'dihim syi'ran ing syair. Rupane syair fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Fasadun iku kerusakan kabirun kang gedhe alimun utawi wong alim mutahattikun kang gawe rusak. Wa akbaru lan luweh gedhe minhu tinimbang saking alimun mutahattikun jahilun utawi wong kang bodho mutanassikun kang nglakoni ibadah. Huma utawi alim mutahattik lan jahil mutanassik iku fitnatun fitnah lil alamina keduwe pira-pira wong alam kabeh azimatun kang agung. Liman keduwe wong bihima kelawan alim mutahattik lan jahil mutanassik fi dinihi ing dalam agamane man yatamassaku gawe cekelan sapa man. Ini syair meneruskan tentang bab niat di dalam belajar, ya, niat di dalam mencari ilmu. Kemarin disampaikan bahwa banyak sekali perilaku yang nampaknya perilaku duniawi namun nilainya menjadi perilaku ukhrawi. Kelihatannya perilakunya seperti amalan-amalan dunia, namun dalam penilaian Allah itu dianggap sebagai perbuatan akhirat. Dan dibalik banyak perilaku yang nampaknya seperti kelihatan amal akhirat, namun nilainya adalah amal duniawi. Semua itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Contoh yang hadis ini, asbabul wurudnya datangnya hadis ini itu ketika ada salah satu sahabat waktu itu belum masuk Islam, dia hijrah mengikuti perpindahan beliau Nabi dari Mekah ke Madinah, bukan semata-mata karena mengikuti jejak Nabi, tapi hanya semata-mata karena mengikuti perempuan yang dicintainya, ingin bisa mendapatkannya dan menjadikan istrinya. Akhirnya ya tercapai tujuannya, bisa menikah ya dengan syarat masuk Islam dulu, sehingga akhirnya
perjalanannya dari Makkah ke Madinah bukan dinilai sebagai perjalanan ritual ibadah, meskipun secara nilai akan mendapatkan pahala besar kalau kita niati sebagai mengikuti jejak Nabi, namun karena perjalanan dia itu hanya semata-mata karena ingin mendapatkan kekasihnya, maka tidak dikasih pahala akhirat, hanya semata-mata mendapatkan apa yang ingin dicapainya, yaitu mendapatkan kekasihnya. Sehingga dari sini maka muncul banyak hal ya, bahkan nanti juga dipesankan kalau kita mencari ilmu jangan sesekali untuk kebutuhan duniawi, itu kecil sekali hasilnya, karena hal duniawi itu di mata Allah sangat kecil. Niatlah yang baik sehingga yang kita lakukan sebagai kebaikan tetap menjadi sebuah kebaikan. Adapun nanti duniawinya, kalau kita jadi orang baik, pasti Allah akan mengarahkan, Allah akan menata diri kita, ya, Allah akan memantaskan di mana kita berada, sehingga disitulah nanti Allah akan memberikan kemudahan kita dalam menjalani hidup. Terus syair ini contoh bahwa kadang-kadang terjadi sepertinya akhirat tapi ternyata duniawi, dan ini sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang seperti akhirat seperti dunia ya, tapi kadang-kadang jadi akhirat ya, ini yang kadang-kadang kita nggak bisa menilai dari sisi kelihatannya atau nampaknya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun, sebuah kerusakan besar kalau ada orang alim tapi perilakunya adalah perilaku yang tidak baik, membuat kerusakan, perilaku yang tidak benar. Bagi siapa? Nanti di bawahnya ada terusnya, liman bihima fidinihi yatamassaku, bagi orang yang dalam kehidupannya itu, yang dalam agamanya itu dia akan mengikuti jejaknya. Ketika kita belajar, kita membuat panutan terhadap orang yang kita anggap punya ilmu ya. Alimun, orang yang punya ilmu itu kan orang yang layak untuk kita ikuti. Terus kemudian dia membuat kerusakan, dia membuat kesalahan, dia membuat perilaku yang tidak benar menurut agama. Kalau kita melihat kan kemudian kita cuma meniru kan, loh Pak Kiai kayu nglakoni ngono kok, berarti kan nggak apa-apa karena dia adalah orang alim. Disitulah kemudian contoh-contoh yang diberikan oleh orang alim tapi membuat kerusakan akan memunculkan kerusakan-kerusakan lain karena dia menjadi panutan masyarakatnya. Itu dianggap sebagai fasadun kabirun, sebuah kerusakan besar. Maka sebagai seorang figur, sebagai orang yang menjadi panutan, ini harus hati-hati dalam mengambil sikap. Kenapa? Karena perilaku kita nanti akan ditiru oleh masyarakat lain, akan dijadikan contoh oleh orang-orang yang percaya terhadap kita. Makanya sekarang itu kalau di ketakmiran sendiri itu juga kalau membuat kegiatan yang agak hati-hati ya. Karena ketika saya pernah bahas tentang undian jalan sehat ya, beli kupon undian jalan sehat itu mereka apa alasan? Lu masjid kono lu ngadakno, nak harum mosok masjid ngadakno. Nah, bahasa itu kan menjadikan bahwa itu seakan-akan masjid itu kan ikonnya sebuah kegiatan Islami, sehingga ketika di masjid ada kegiatan yang model seperti itu orang melihatnya masjid lo melakukan, berarti kan boleh. Padahal ada hal-hal yang perlu kita benahi antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, meskipun bentuknya serupa tapi kadang-kadang kalau caranya tidak sesuai itu akan menjadikan perilaku itu tidak benar. Ini juga kurang lebihnya sama. Pak Kiai melakukan sesuatu yang itu secara nilai adalah salah. Nanti orang akan melihat, loh Pak Kiai lo yang nglakoni ngono gitu ya. Akhirnya dianggap itu sebuah kebenaran. Ini namanya alimun mutahattikun. Ini akan memunculkan fasadun kabirun. Dan lebih parah lagi, wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Lebih parah kerusakannya lagi itu kalau ada terjadi jahilun yang mutanassikun, orang bodoh yang selalu melaksanakan ibadah. Orang bodoh tidak tahu ilmu, melakukan kegiatan yang nampaknya bentuk ibadah. Kira-kira ibadahnya itu berpotensi salah atau tidak? Besar sekali potensinya salah.
Kalau besar sekali potensinya salah, nanti kan juga akan ditiru oleh orang yang melihat. Iku lo ahli ibadah, iku wong soleh iku. Bendino ning masjid, bendino ya menjalankan kegiatan agama. Banget sregepe mari sholat subuh, ba'diyah subuh. Nah, masyarakatnya ndelok, oh, berarti bar subuh apike sholat ya, ben tambah ganjaran. Mari sholat subuh ba'diyah pisan. Nah iki jenenge jahilun mutanasikun, wong sing bodho terus pingine ngekeh-ngekehke ibadahe. Ya mergo sangat sregepe ya, sangat rajinnya sehingga merasa kurang, semua ibadah dikasih ba'diyah sampai setelah subuh, setelah asar pun ada ba'diyahnya. Nah sing wong-wong sing percaya ndelok, oh berarti itu akhirnya ikut-ikutan. Nah ini namanya jahilun mutanasikun, akan bisa menjadikan fasadun kabirun. Makanya di sini bahasanya disampaikan huma fitnatun lil alamina azimatun, untuk siapa? Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi mereka yang ya berpegang atau yang mengikuti ya, yang akan meniru ajaran kedua orang tersebut. Sehingga di samping kita harus niat yang baik, nanti di bawah itu juga ada apa namanya, memilih guru yang benar agar nanti kita ini bisa mendapatkan ajaran sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Baik, wayanwi bi asyukra ala nikmatil akli. Apa yang kita niati ketika kita belajar mencari ilmu? Wayanwi lan niat sopo wong, sopo muta'allim bihi kelawan apa tolabul ilmi, dengan bihi kelawan ta'allum, halat ta'allumi ya, atas itu ta'allum belajar. Niat asyukra ing syukur ala nikmatil akli, ing atase nikmate akal. Wasihatal badani lan wasihatil badani lan sae lan sehate awak. Walayan wilan ojo niat sapa muta'allim bihi kelawan ta'allum, ojo niat ikbalan nasi ing madepe menuso alaihi ing atase muta'allim. Wala jtilabi khutamid dunya, nasab semua ya. Wayan wilan niat sapa muta'allim bihi kelawan ta'allum asyukra nggih, ataupun ke situ. Ing syukur ala nikmatil akli wasihatal badani. Wasihatal badani niki atop ten ngene nikmatil akli nggih. Asyukra syukur ala si nikmatil akli wa ala sihatil badani sini ngoten nggih. Wasihatil badani wala yanwi bi ikbalan nasi alaihi walastijlaba khutamid dunya. Lan ojo niat sapa muta'allim bi kelawan ta'allum ikbalan nas ing madhepe manusa alaihi ing atase muta'allim walastijlaba khutamid dunya, lan ojo narik napa niki rosokane dunia. Khutam itu pecahan-pecahan niku nggih, yang barang-barang sing pun rusak ngoten niku, remukane, pecahane utawi napa wingi nggih. Nggih ngoten, barang-barang sing pun rosokan ngoten niku. Wal karamatalan kemuliaan indas sultani ing dalem sandinge sultan wa ghairihi lan liyane sultan. Ditambah lagi di samping niat-niat kemarin nggih, menghilangkan kebodohan ya, mendapatkan ilmu, mempertahankan agama Islam ya, karena Islam ini akan bertahan ketika kita mempertahankan ajaran-ajarannya. Makanya kenapa orang bodoh yang mutanasik itu dianggap lebih bahaya lagi, karena ketika orang bodoh yang mutanasik, orang bodoh yang beribadah itu kemudian cara ibadahnya dianggap ajaran agama, secara tidak langsung agama akan mengajarkan kesalahan, itu dianggap legal menurut agama. Kalau kemudian figurnya dalam agama adalah orang bodoh ya, maka pasti kerusakannya akan semakin banyak. Karena ketika orang bodoh sudah dijadikan figur, terus kemudian ditanya dia nggak bisa ya, kemungkinan besar ngawurnya itu nanti akan muncul karena malu kan. Wis jadi tokoh ditakoni gak iso, sekali dua kali mungkin dia masih
punya alasan sik tak golekane referensine, sik tak takokno kiai. Nak lama-lama tak kayak ngono terus wis kan terus mikir. Lah terus kapan jawabku? Nah, akhirnya kan terus dijawab diawur. Kalau sudah agama dibuat jawaban ngawur, itu nanti akhirnya ajaran agama akan semakin bergeser ya, yang aslinya benar menjadi salah, kemudian kesalahan itu sebagai ajaran agama akan menjadi bagian dari apa ya, yang disyariatkan, yang diajarkan, yang dilakukan. Maka secara tidak langsung agama akan mengajarkan kerusakan. Dari niat kemarin yang sudah beberapa disampaikan, di sini ada tambahannya lagi, disuruh asyukra ala nikmatil akli wasihhatil badani. Disuruh untuk bersyukur atas sudah dikasih nikmat akal oleh Allah dan dikasih kesehatan oleh Allah. Akal ini yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Makanya kemarin itu ya disampaikan kalau orang punya akal terus kemudian tidak digunakan untuk yang semestinya, akhirnya dia tidak tahu tentang nilai kebenaran, itu kita yang disalahkan. Lah yo wong duwe akal kok gak iso mikir misalnya. Tapi kalau orang nggak punya akal dimaklumi, ya maklum ngomongin lagi gendeng misalkan begitu ya. Di kesalahan orang yang punya akal dengan kesalahan orang yang bodoh itu nanti akan beda nilainya. Sama seperti misalnya maksiat itu di tempat yang baik dengan di tempat yang buruk itu nilainya juga lain. Maksiat di tempat ya yang buruk, misalnya di terminal ada maksiat, kita agak memaklumi yang jenenge panggonan terminal wis panggonan ngono iku. Ya, digawe remi misalnya ya. Nah, jenenge terminal ya panggonane wong ngono iku. Tapi kalau sampean remi ning masjid ya, itu keterlaluannya berlebihan ya, sehingga maksiatnya pun juga dianggap nilainya berlebihan. Makanya kalau ada orang punya akal sampai tidak punya ilmu, itu keterlaluannya berlebihan daripada orang yang tidak punya akal, tidak punya ilmu. Makanya di sini ketika kita dikasih punya akal harus disyukuri untuk berusaha mencari nilai kebenaran. Ketika kita dikasih kesehatan maka harus disyukuri karena dengan kesehatan kita punya kesempatan untuk mencari sebuah nilai kebaikan dan kebenaran. Makanya ada sebuah hadis ya yang Nabi ketika mau naik ke mimbar itu ya, sebelum naik tersenyum terus apa? Amin ya, baca amin. Terus kemudian tersenyum lagi, bilang amin lagi, tersenyum lagi, bilang amin lagi. Sahabat nanya, "Ya Rasul, ada apa? Kok engkau tiba-tiba tersenyum bilang amin padahal enggak apa-apa?" Disampaikan apa? Ada malaikat Jibril yang menyampaikan alangkah apa meruginya apabila ada orang, ada 3 hal ya, yang menemui ibunya tapi tidak bisa mengantarkan masuk surga. Yang satu lagi apa? Alangkah ruginya orang yang menemui Ramadan tidak diampuni dosanya. Yang satu lagi, alangkah ruginya apa? Orang yang mendengar namaku tidak baca sholawat gitu ya. 3 niku kata saya. Artinya orang rugi itu tidak hanya 3 hal tersebut, itu sebuah contoh. Kalau ada orang punya kesempatan baik tidak bisa memanfaatkan, itu adalah sebuah kerugian. Tergantung seberapa besar kesempatannya, seberapa besar dia menyia-nyiakannya. Sampean punya kesempatan ngaji gak gelem ngaji, ini kok nggih rugi kan? Tidak hanya punya orang tua terus kemudian tidak bisa mengantarkan masuk surga. Sampean punya kesempatan ngaji gak gelem ngaji, ini kok berarti kita telah menyia-nyiakan nilai kebaikan. Sampean bisa menyekolahkan anaknya gak gelem nyekolahno ya, kita juga menyia-nyiakan potensi mendapatkan bagian dari salah satu amal jariah anak kita ya. Alangkah luar biasanya nanti kalau anak kita ini menjadi anak yang soleh-solehah ya, bisa hafal Al-Quran misalnya, bendino maca Al-Quran setiap hari katam. Loh, bagaimana orang tuanya? Kan luar biasa kan mendapatkan kiriman seperti itu ya. Punya anak yang bisa ngaji ya. Ngaji itu tidak harus jadi kiai ya. Ngaji di rumah, baca-baca ya, dengan tujuan niat untuk mempertahankan ilmunya dan lain sebagainya, itu juga pahala. Nah, bagaimana kalau anak kita nggak bisa ngaji, mau ngaji apa? Ya paling-paling ngaji WA kan nggih. Lan ampun ngaji lewat HP ngoten niku nggih, tulisan sing mlebu HP niku wis macem-macem nggih, mboten enten filtere.
apa wae sapa wae iso mlebu. Kok kadang-kadang carane milih kalau kita nggak punya pedoman dasar-dasar agama, sing dipilih salah, mergo apa? Sing sesuai dengan nafsu. Iki lho cocok pendapat iki. Cocok menurut nafsuku. Belum tentu cocok menurut ajaran agama. Lah kalau sudah seperti itu terus belajar lewat HP ning jero omah, potensi untuk tersesat juga banyak. Sama seperti tadi, alimun mutahattikun atau jahilun mutanasikun. Itu artinya kita nggak akan bisa memfilter nilai-nilai kebenaran karena kita tertipu dengan apa yang ada di hadapan kita. Terus di sini diingatkan wala yanwi bi iqbalan nasi alaihi. Jangan sekali-kali kita niat cari ilmu itu untuk mencari pengaruh, untuk menjadi orang yang menjadi tokoh masyarakat. Masyarakat itu akan selalu iqbal menghadap kita, itu artinya kita diposisikan sebagai orang yang menjadi figur. Tak belajar ben dadi kiai misalnya, ya. Tak belajar ben dadi takmir masjid, ya. Tak belajar ben dadi ustadz misalnya, ya. Itu semuanya adalah bentuk niat yang tidak benar. Kenapa? Karena belajar kita itu adalah nilai kebaikan, belajar kita itu adalah nilai ukhrawi, sedangkan diniati untuk nilai duniawi. Sehingga akhirnya perbuatan yang nampaknya akhirat akan dinilai oleh Allah itu duniawi. Kenapa? Karena menjadi tokoh masyarakat itu adalah status posisi duniawi. Sampeyan engko nak wis mati wis gak dadi Pak RT maneh nggih. Mosok ning kuburan ono RT RW. Ya ada, engko nak sampeyan rono ditulisi RT piro iki? Sapa Pak RT ne? Iku lho makom nomor 3. Masa begitu kan enggak ya? Enggak ada RT RW dalam makom itu enggak ada. Makanya yang namanya figur masyarakat, tokoh masyarakat itu adalah duniawi. Nak sampean tolabul ilmi kok hanya unsur pingin jadi tokoh, itu namanya perbuatan akhirat diniati untuk sebuah keuntungan duniawi. Itu akan merugi. Nak dadi RT temenan ya lumayan, tujuannya tercapai meskipun duniawi. Nak wis gak dadi blas duniawi ini gak tercapai, akhiratnya juga gak dapat apa-apa. Ujung-ujungnya ilmu itu nanti malah tambah menyesatkan. Kenapa? Akan menjadi fitnah kan? Dia hasud, ngaji mondok pinter, neng omah gak dadi kiai. Padahal tujuannya ngaji pengen dadi kiai. Ujung-ujungnya apa? Ngelek-ngelek kiai ini. Wis ngelek-ngelek masyarakatnya gak ngandel, terus apa? Ndonga bendang mati kiai ini jarine ya. Mergo ndek kepengin menggantikan posisinya. Ya kan kabeh kan jadi jelek kan yang dilakukan. Untung dia gak dengan jalan boleh dukun santet. Nah wis ngono kan tambah sesat maneh. Ini artinya sangat berpotensi akan seperti itu kalau niat kita itu tidak baik. Makanya kalau diniati sebuah nilai kebaikan, maka di dunianya kita nggak mendapatkan pun kita berpikirnya itu bukan tujuan saya. Maka seandainya tidak tercapai nggak masalah kan, wong bukan tujuan saya. Tujuannya semata-mata untuk mendapatkan nilai akhirat, ya, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan sebuah pengetahuan yang menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang sah, yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh beliau Nabi. Kalau begitu kan nggak masalah kan, wong kita tidak jadi tokoh juga bisa ibadah sah. Makanya di sini walas tijlaba khutamid dunya, ya, jangan sampai itu menjadikan tujuan agar bisa mendapatkan harta duniawi, yang mana harta duniawi itu menurut Allah dianggap sebagai barang-barang rosokan. Hitam itu barang-barang rusak, barang-barang pecahan-pecahan, barang-barang hina, ya. Itu hutam namanya. Itu artinya duniawi itu semuanya di hadapan Allah adalah hal yang remeh. Masa tolabul ilmi yang sifatnya mulia itu hanya ingin mendapatkan barang yang remeh, ben sugih, ben engko mapan kehidupan rezekine ben akeh dan lain sebagainya. Pengertian ini adalah pengertian secara umum, sehingga nanti kalau misalnya ada seorang yang mungkin orang lain ketika kita melihat, jangan kemudian mengklaim itu wong golek ngilmu kok ya niate elek ngono iku. Belum tentu. Karena apa? Kadang-kadang ada sesuatu yang nampaknya tidak baik itu kalau orangnya bisa mengarahkan menjadi sebuah kebaikan, akan menjadi nilai sebuah kebaikan. Tak belajar sing tenanan. Lha apa?
ya engko aku nak mimpin masyarakat ben ora menyesatkan masyarakat. Lah kok ngono? Lah iku desaku iku sing mimpin Gus blas kok ana wong pinter. Nak ndek sing dadi kiai malah menyesatkan. Kudune aku sing dadi kiai, makanya tak sinau sing tenanan. Kalau bentuk seperti ini kan bisa benar kan? Kenapa? Karena dia tidak mencari posisi dalam arti untuk kepentingan duniawi, tapi mencari posisi untuk bisa menyalurkan nilai-nilai kebenaran. Nak oga aku sing mimpin, ya. Lah sapa maneh wong masyarakat gak ono sing iso agama. Ya. Salat wae gak iso, terus bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada masyarakat tata caranya salat? Ngimami ku sering salah. Kalau begitu kan harus kita yang jadi depan karena kita tahu hal itu. Makanya saya harus belajar sungguh-sungguh agar nanti ketika saya ini ya memimpin masyarakat tidak menyesatkan masyarakat. Barangkali untuk niat yang seperti ini nggak ada salahnya, karena arahnya juga arah untuk kebaikan, bukan semata-mata untuk kepentingan nafsu yang dikedepankan. Saya dipahami ya bedanya ya. Makanya untuk diri kita, untuk orang lain itu lain ya. Ketika kita melihat orang lain, selama kita masih bisa husnudzon, kita husnudzoni, selama tidak nyata salahnya. Untuk diri kita, kita hati-hati dan mengukur sebatas apa kemampuan kita untuk memposisikan diri kita. Wal karamah inda sultan wa ghairih, ya, dia akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan kedudukan, akan mendapatkan pujian, ya, kemuliaan, ya, mendapatkan posisi. Ini juga tidak dibenarkan. Aku engko nak sekolah, pol sekolahku, ya, wis dadi profesor, engko kan akhirnya dadi menteri kan ya iso, engko akhirnya dadi pejabat kan mudah dan lain sebagainya. Ini artinya berarti ilmu yang ia cari semata-mata hanya untuk mencari kedudukan, untuk mencari jabatan. Kedudukan dan jabatan pun juga bentuk unsur duniawi. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu nanti nggak ada, terus kemudian ketika malaikat mau nyeleksi masuk surga dan neraka itu dilihat ijazahnya dulu kan nggak ada ya. Kalau kita mau jadi pegawai dilihat dulu kan, yang ngelamar pekerjaan tamatan mana, lulusan mana, ya, ijazahnya sekolahnya sampai apa, semua ditanyakan. Tapi nanti kalau kita sudah seleksi masuk surga, bukan itu yang ditanyakan. Makanya kelasnya sampai mana itu bukan termasuk unsur ukhrawi, itu duniawi, ya. Tolabul ilmi untuk mencari titel, untuk mencari ijazah itu adalah unsur duniawi. Namun unsur duniawi juga bisa dijadikan sebagai alat ukhrawi, tergantung niat kita seperti apa kemarin itu, ya. Jadi kalau ada orang yang sekolah sampai tinggi jangan kemudian disalahkan. Nah, sekolah kok golek ijazah nganti S3 gawe apa ngono, iku duniawi. Mang S3-nya duniawi ya, tapi kemudian kalau dia mencari S3 tujuannya lah ya engko ning daerah kene iki nak gak nggawa ijazah iku gak iso dakwah. Ya, ijazah itu sebagai tiket saja. Wong sugih pengen numpak kereta nak gak tuku tiket, yo gak itu mlebu kereta. Terus ngomong, "Endi tikete, Pak?" "Iki lho deloken rekeningku," ya. Tulisannya pol gak kamot iki. Mosok gak itu mlebu. Oh, gak masalah rekeninge, endi tikete. Yang penting tiketnya. Makanya kadang-kadang ijazah itu juga diperlukan, dibutuhkan untuk sebagai kunci atau sebagai tiket kita masuk bisa melaksanakan dakwah. Kadang-kadang memang seperti itu. Makanya dalam hal ini kemarin disampaikan kadang-kadang perkara duniawi itu bisa mengantarkan menjadi nilai ukhrawi. Kadang-kadang perbuatan ukhrawi itu juga akan bisa mempunyai nilai duniawi, tergantung bagaimana kita menata niat kita, tujuan kita untuk menggunakan atau untuk tujuan dari setiap perilaku yang kita lakukan. Waqala Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihima, lan ngendika sinten Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihima, utawi rahmati Allah iku alaihima muga tetep ing atase Muhammad lan Hasan. Laukanan nasu kulluhum abidi wa tabarra'tu min walaihim. Enggak kurang ta ini ya. Sebentar, satu ini tak delok ya. Laukana lamun ono sop annasu menuso kulluhum yos kabehane menuso iku abidi pira-pira budak ingsun.
Ini langsung atop, mestinya depannya ada. La'ataktukum wa tabarra'tu an walaihim, ngoten nggih. La'ataktu mongko yekti merdekaake sapa ingsun hum ing abidi. Wa tabarra'tu lan bebasake sapa ingsun an walaihim saking walak niku hak atas sayyid yang sudah memerdekakan budaknya. Ngono niku maknane piye nggih angel nggih. Walak niku dadi istilah nggih, walak-walaihim niku hak yang didapatkan oleh sayyid yang telah memerdekakan budaknya. Di antaranya hak waris, ya, hak menikahkan. Kalau memang sudah tidak ada walinya, dia punya hak menikahkan. Kalau tidak ada ahli warisnya, dia yang berhak mewarisi, itu walak namanya. Ini Muhammad bin Hasan menyampaikan bahwa saya ini benar-benar ikhlas, bukan karena unsur jabatan, bukan karena unsur kedudukan, bukan karena unsur penghormatan. Terus dia mengatakan, seandainya semua manusia ini siap jadi hamba saya. Artinya yang namanya hamba, kita tahu bahwa hamba itu manusia tapi diperlakukan seperti hewan, bisa dijual belikan. Ya, kalau disuruh kerja, majikannya yang menerima upahnya. Seandainya semua manusia itu adalah hamba saya, maka saya akan memerdekakan semuanya dan saya bebaskan dari hak saya atas dia. Saya nggak butuh penghormatan manusia itu, saya nggak butuh kedudukan yang kemudian orang itu akan taat dan tunduk kepada saya. Saya sebagai manusia sama dengan yang lainnya. Saya tidak menghendaki ya apa yang menjadikan saya ini tersanjung di mata mereka. Ya, sampai diucapkan seandainya semua manusia adalah hamba saya, maka akan saya merdekakan. Saya nggak butuh ya, penghambaan mereka terhadap saya. Bahkan tidak hanya merdekakan, walaknya pun hak-hak yang berkaitan dengan unsur memerdekakan juga akan saya bebaskan. Saya tidak mengharap apa-apa dari mereka. Ini bentuk ya ungkapan rasa ikhlas seseorang ya, atas dirinya. Dia tidak membutuhkan untuk penghormatan dari sesama hamba, sesama manusia. Kenapa demikian? Ini alasannya disampaikan, wadzalik li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi kullama yarghabu fima indan nas. Utawi wadzalika utai mengkono-mengkono qaulu Muhammad utawa la'taktuhum wa tabarra'tu min walaihim. Li'anna man iku krana sak temene wong wajada kang nemu sapa man ladzatal ilmi ing enake ilmu wal amali lan nglakoni bi kelawan ilmu kullama yarghabu titik banget seneng sapa man fima ing dalem barang indan nasi kang ing dalem sandinge menungso. Kenapa sampai bisa terjadi demikian? Disampaikan karena orang itu kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya melakukan ilmu, maka dia tidak akan terpengaruh ya, tidak akan terbawa oleh enaknya apa yang ada di sisi manusia, tidak akan senang terhadap apa yang ada di sisi manusia. Orang itu akan bisa memiliki kesenangan terhadap sesuatu yang lain itu ketika dia menganggap sesuatu yang lain itu lebih mengenakkan, lebih menarik. Tapi kalau dia sudah merasa itu yang paling menarik, maka dia tidak akan tertarik dengan yang lainnya. Nah, ini Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa ladzatul ilmi, nikmatnya ilmu itu adalah kenikmatan yang luar biasa, sehingga nikmatnya ilmu dan melakukan ilmu itu sudah tidak akan bisa mempengaruhi dirinya untuk lebih senang terhadap sesuatu yang ada di sisi manusia. Baik, kalau misalnya kita tetangga kita lah ya, tetangga kita sebaik apapun tetangga kita terhadap kita, itu pasti dia baik terhadap kita selama kita baik terhadap dia.
Nak lagi baru kita kasih sesuatu, ndek terus apik karo awake dhewe. Ya, nanti kalau kita sudah tidak ngasih sesuatu, dia lupa dengan kita. Sebulan kita baik dengan dia, terus kemudian 3 bulan kita tidak baik dengan dia, itu sudah lupa, nggak mungkin terus. Kadang-kadang malah mikir lah, ya wis 3 wulan oga ono ngetok, itu sudah dilupakan. Coba bayangkan, itu baru 3 bulan. Bagaimana kalau kita sudah meninggal? Makanya kita jangan berharap besar terhadap orang lain atas kebaikan yang kita berikan terhadapnya. Tonggo-tonggoku tak terani bendino ben apik karo aku, engko nak mati aku ben didongakno. Niku paling-paling ping 3, ping 4, ping 5 wis mari. Setahun 2 tahun wis lali. Wis gak bakal ndongake maneh. Karena kebaikan seseorang terhadap kita itu tergantung seberapa baik kita terhadap dia. Makanya di sini kalau kita mencari ilmu ingin dihormati orang, itu kalau kita tidak memberikan keuntungan terhadap dia, dia pun juga tidak akan menghormati kita. Apalagi kemudian kalau kita punya ilmu pengen dihormati mereka dan nampak sekali kita pengen dihormati, justru mereka nggak akan menghormati kita. Iku lu wong gila hormat, kan begitu akhirnya. Ya memang pinter duwe ilmu, tapi nak gila hormat ngono iku ra yo gak apik. Akhirnya nggak mau, justru milih orang lain. Ini pengaruh-pengaruh dari dalam kehidupan kita kalau kita ini masih ada ketergantungan terhadap orang lain. Makanya alangkah ruginya kalau kita mencari ilmu itu hanya semata-mata karena unsur manusia. Wis toh dadi kiai gak dadi kiai, tapi kalau Allah itu ya ridho dengan kita, pasti Allah akan menempatkan kita di posisi yang layak. Makanya nanti masalah dihormati orang atau tidak, itu urusan Allah. Bagaimana caranya Allah menggerakkan? Bisa saja ya kita nggak berbuat apa-apa, terus kemudian Allah menghendaki kita ini dicintai banyak orang. Kan mungkin. Kita sering kan ada bahasa-bahasa begini. Ada teman ya, mungkin kadang-kadang ada teman cerita, aku mau ning dalan lho, ya gak ero, ono wong gak kenal, gak apa tiba-tiba kok ngeki aku duit 50.000. Terus apa kata kancane sampean? Iya wajahmu wajah wong melas gitu ya. Lah sing garai kita wajah melas nggih Allah kan sing nyiptakno. Atau orang yang ngasih itu nanti kan mungkin kan dia karena pernah nazar atau apa ya pengen sedekah. Terus kemudian di jalan ya dia ingat, oh iya aku bernazar pengen sedekah kok lagi eling. Terus kebetulan ketemu kamu ya, kelihatannya pakai kopiah, pakai sarung kita santri iki. Wis karuan sedekah tepak ning ngene kene. Langsung dikasihkan kan di situ. Padahal gak kenal enggak apa kan bisa seperti itu. Lah siapa yang mengarahkan seperti kan Allah, bisa aja seperti itu. Artinya itu satu kejadian kecil. Bisa saja kita di masyarakat itu ya bisa seperti itu, kita nggak berbuat apa-apa ya, tapi kemudian Allah ya menjatuhkan sifat rasa senangnya seseorang itu dalam hatinya dijatuhkan senang kepada kita, padahal kita nggak berbuat banyak, paling sopan dengan orang lain ya, kita nggak pernah menyakiti, nggak pernah merugikan orang lain ya, lama-lama kemudian kita dipercaya ya, akhirnya nanti dia orang-orang baik dengan kita dan lain sebagainya. Itu Allah bisa aja membuat seperti itu, dan itu jangan dijadikan sebagai alasan dan tujuan kita menjalani hidup, karena ya, kalau itu menjadi alasan dan tujuan, kalau Allah tidak merelakan hal itu, justru akan dijauhkan dari apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah di sini wadzalik li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fi ma intan nas. Wong ku nek wis seneng ngrasake ilmu, seneng nglakoni ilmu itu dia tidak akan terpengaruh, gak akan kepincut karo apa sing ana ning sisi manusia. Sibuk dengan kesenangannya sendiri. Ya sama seperti orang yang sudah kecanduan HP iku ya, nek wis dolanan HP main game ngene iku koncone lewat lho gak ero. Wong ana wong loro wong telu lungguh jejer-jejer bareng-bareng kan ndelok HP kabeh. Ngene koncone siji wis lunga wis mulih, iku gak eruh. Ije ngomong, "Kowe sesuk dolanan ndi?" Lho, wis mulih dadakan lho. Kan bisa kan seperti itu. Karena seriusnya dengan HP yang dipegang.
Lah orang itu kalau sudah menikmati ilmunya, itu orang-orang di sekitarnya itu nggak peduli mau apa, nggak peduli mau memusuhi, mau senang, itu nggak peduli karena dia sudah menikmati ilmu yang ia lakukan, yang ia jalani. Itu bisa seperti itu. Ya. Makanya kalau sudah seperti itu, ilmu itu bisa dirasakan yang sangat luar biasa nikmatnya. Kalau kita belum merasakan, ya belum ketemu. Padahal itu bisa, ilmu itu bisa, rasanya bisa nikmat seperti nikmatnya apa yang sekarang sedang kita nikmati. Cuman bagaimana caranya kita menikmati. Makanya jangan heran kalau ada orang namanya kutu buku, wah iku lho bendino kok maca buku terus kok metu-metu ke kamar, ngono kok kerasan. Ya karena nikmat. Nah kita nggak bisa karena cara kita menikmatinya lain ya. Kita menikmatinya dengan kenikmatan yang lain, makanya kita tertarik dengan unsur yang lain. Nah, podo-podo kita bisa menumbuhkan rasa nikmat itu, marilah kita latih, kita menikmati dengan nilai-nilai ibadah. Makanya Rasulullah itu yang paling nikmat apa? Sholat kan, sholat itu kanat kurratu ainin li gitu ya. Jadi sholat itu menjadikan sebuah perilaku yang paling bisa menenteramkan jiwa beliau Nabi. Paling nikmat yang dirasakan itu ketika melaksanakan sholat. Lan awake dhewe kan belum ya. Ya mbuh wis padha durung. Kaki nak ndelok sampeyan nak traweh golek sing cepet iku berarti durung kira-kira Mergo wong nak menikmati pengine sing suwe. Mosok kowe nikmat pengen sediluk Nikmat kan pengen sing lama-lama, kerasan gitu. Nek ana wong pengin ndang cepet mari iku tondo-tondo belum mendapatkan nilai kenikmatannya, belum ketemu nikmate. Lah ten gene daerah mriki niku nek ana traweh iku sing laris sing cepet. Nak suwe iku gak laris, iku menunjukkan bahwa rata-rata masih belum menemukan nikmatnya sholat. Demikian juga tolabul ilmi, golek ilmu karo yuk ngomongnya sih ngunjungi pengajian. Podo-podo pengajiane iku nak dijak mbakas ngilmu karo dijak guyonan niku pengunjungi kathah pundi? Kathah guyonane nggih. Apa maneh nek ana sing dunduman-dunduman barang ngoten niku. Niku menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap ilmu itu belum seberapa. Makanya tertarik dan tidak itu biasanya ya ditumbuhkan dengan rasa nikmat yang sudah kita rasakan. Kalau kita sudah merasakan nikmat itu enggak usah dikongkon digoleki dhewe wong jenenge nikmat. Ini Muhammad bin Hasan mengatakan seperti itu. Ansyadana Syekh Al-Imam wa alamrin nggih. Enten sing tanglet. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badi Tanglet Ustadz. Tapi ini di luar topik yang dibahas hari ini. Jadi almarhum bapak saya itu pernah bilang bahwasanya itu ada 4 tingkatan spiritual, yaitu ilmu syariat, ilmu thariqah, hakikat, ma'rifat. Tapi saya tidak dijelaskan secara detail. Nah, makanya saya apa yang dimaksud dengan keempat ilmu tersebut dan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan. Apa ada tahapan tertentu untuk melaksanakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Tanglet nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat mengikuti ada bahasan tadi ketika Allah sudah mencintai kita, bahkan kita berjalan pun ada orang yang ngasih uang, nggak tahu wajahnya wajah melas tadi ya. Itu kalau menurut saya itu bahkan memang hadis Rasulullah. Jadi saya melihat hadis Rasulullah begini, aradallahu antakuna muhibban mahbuban la muhibban.
Jadi memang kita ini Allah menginginkan kepada kita dicintai Allah, bukan Allah kita meskipun kita cintanya luar biasa, misalkan ahli ngaji ahli, tapi kalau Allah tidak mencintai itu ya mukhal, artinya seperti tadi misalkan. Jadi apa yang disampaikan Ustadz tadi ya karena itu sudah langsung sabda Rasulullah, gitu maksud saya. Betul apa enggak? Aradallahu antakuna mahbuban la muhibban. Ada hadis gitu. Tadi loh yang disampaikan Ustadz tadi loh, misalkan kita berjalan tiba-tiba ada orang sayang padahal kita nggak kenal, itu loh. Itu kan memang istilahnya yang di Allah itu menginginkan kita itu dicintai Allah lah. Berarti kan pemahamannya gini, untuk kita bisa dicintai Allah itu panduannya kan bagaimana, harusnya kan gitu ya. Sehingga ada Kul in kuntum tuhibbullah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni kan. Berarti kan kita harus mau nggak mau mengikuti Rasulullah, kepengen muhibban, artinya mahbuban, dicintai Allah kan, ngaten gitu. Leres napa boten? Nggih. Ya, terima kasih. Ada lagi monggo pintu kumpul nggih. Wonten malih. Baik, dua dulu nggih. Tiada syariat, ada hakikat, ada tarekoh, ada makrifat. Kalau kita mencoba untuk lebih global dalam ajaran agama Islam itu, mestinya kita cukup antara syariat sama hakikat. Syariat dalam arti perbuatan yang nampak, fikih. Hakikat dalam arti keyakinan atau tauhid, maksudnya demikian. Di dalam kehidupan kita ini yang dibutuhkan kan sebuah perbuatan dan keyakinan, apa yang kita lakukan dan apa yang kita yakini. Keyakinan itu artinya kaitannya dengan ilmu tauhid, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat dan semua hal-hal yang gaib itu. Kalau kita salah dalam iman kita tentang ketuhanan, kita punya keimanan tentang ketuhanan, tapi Tuhannya bukan Allah misalnya. Terus kita perbuatan dengan perbuatan yang baik. Terus pertanyaannya, kamu berbuat baik untuk siapa? Untuk Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Bukan Allah misalnya. Kan sia-sia kan? Karena perbuatan kita ingin minta imbalan atau pahala misalnya. Siapa yang bisa ngasih pahala? Allah. Lah kamu berbuat baik bukan untuk Allah, kok minta pahala kepada Allah, ya nggak dikasih. Sampean kerja di sebuah perusahaan A, terus kemudian ada perusahaan B. Ketika perusahaan A ternyata bangkrut, nggak ada atasannya, ya, nggak ada majikannya. Tiba-tiba akhir bulan sampean datang ke perusahaan B, saya minta imbalan dari pekerjaan saya kemarin 1 bulan, kan nggak dikasih. Kamu itu karyawannya siapa? Bukan karyawan saya. Kenapa minta pahala kepada saya? Kamu tuh menuhankan siapa? Ya silakan minta pahala kepada Tuhan kamu, jangan minta kepada saya. Baik, itu dari keyakinan. Atau mungkin kita punya keyakinan bahwa Allah Tuhan kita, tapi kemudian syariatnya, ya, fikihnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini juga nggak akan sampai juga kan? Kita dapat apa? Wong perbuatan kita nggak sesuai. Bahkan kalau sampai kita menentang bentuk ajarannya, itu sebuah bentuk yang bertentangan antara keimanan dengan perbuatan. Nggak ada sholat itu wajib misalnya, padahal kita iman kalau Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, tapi kita tidak mengakui kewajibannya sholat. Ini juga tidak sah keimanannya. Baik. Lantas kemudian tarekoh itu apa? Makrifat itu apa? Makrifat itu artinya tahu, ya, melihat, mengetahui, atau bahasa lain kadang-kadang mukasyafah, ya, dibuka tutupnya sehingga dia akan
kelihatan, seakan-akan melihat, bukan melihat langsung, nggak mungkin. Ya, lemahnya organ kita nggak mungkin akan bisa menangkap Allah yang maha sempurna. Kalau Allah bisa ditangkap dengan organ kita yang lemah, Allah tidak akan sempurna namanya. Kesempurnaan Allah nggak mungkin bisa kita tangkap dengan apa yang kita miliki yang serba kurang ini. Makanya bahasa makrifat, melihat Allah atau mengetahui Allah itu adalah tidak langsung dzatiyahnya Allah. Capaian orang yang paling tinggi itu adalah ketika bisa makrifat kepada Allah, mukasyafah, ya, makrifat kepada Allah. Hal ini akan bisa dicapai melalui proses. Proses itu namanya thariqah. Thariqah itu akan bisa mencapai kepada makrifat kalau memang tidak bertentangan dengan yang namanya syariat dan hakikat. Di thariqah itu proses jalan yang dicapai, syariat dan hakikat itu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam thariqah. Karena kalau ada thariqah tidak sesuai dengan syariat, thariqah tidak sesuai dengan hakikat, nggak akan bisa mencapai makrifat. Makrifat adalah capaian tertinggi dari proses thariqah. Lantas thariqah itu apakah harus dengan wiritan? Salah satu jalan untuk mencapai makrifat itu dengan cara wirid yang ada mursyidnya itu. Tapi tidak selamanya dengan itu, bisa dengan ilmu. Banyak para walinya Allah itu yang diangkat menjadi walinya Allah, dekat dengan Allah itu prosesnya pakai ilmu itu banyak. Masa kita nggak akan mengakui Imam Syafi'i wali? Kan nggak mungkin. Padahal beliau juga melalui proses ilmunya. Ya, semua mazhab-mazhab itu, ya, kelasnya itu sudah layak sebagai wali. Ya, bahkan di zaman kita yang terkenal Mbah Mun sendiri itu kan terkenalnya kan bukan dengan wiridnya kan, tapi dengan ilmunya. Itu bagian dari nilai thariqah. Ya, bisa kita melalui proses dengan cara wiridan thariqah dengan mursyid yang dibimbing mursyid itu, atau dengan cara kita belajar sampai benar-benar menjadi seorang yang mumpuni dalam bidang keilmiannya. Nah, untuk bisa proses menjadi orang yang benar-benar ikhlas dalam menjalankan syariat, hakikat atau proses thariqah, ikhlas itu tidak akan dicapai oleh orang yang tidak muhibbin. Artinya apa? Mahabbah terhadap Allah itu adalah langkah untuk mencapai kita dicintai Allah. Nggak mungkin kita dicintai Allah kalau kita tidak mencintai Allah. Makanya tadi disampaikan memang benar ya, kalau kita ini kadang-kadang mencintai Allah tapi Allah tidak mencintai kita, bisa nggak seperti itu? Ya bisa kan, sama kan seperti sampean itu ketika hidup kadang-kadang kan ada kan di antara kita yang apa istilahnya itu bertepuk sebelah apa? Sebelah tangan, ngoten nggih. Sing kono nyintai ini temenanan tapi sampean gak gelem. Alasannya apa? Lah ya wong dhek nyintai ini gak tulus kok, kan begitu ya. Wong dhek mencintai saya tuh pamrih, wong tuaku sugih dhek mencintai, jarene cinta bondone gak cinta aku. Lah sampean mencintai Allah sebab apa? Sebab ben sugih. Ya nggak mungkin kan kita kemudian bisa sampai kepada Allah. Wong Allah dibuat kepentingan. Ben sugih, nawe sugih terus sampean ibadah sholat bendino terus ben sugih, itu berarti kan duniawi. Ya mungkin dikasih Allah harta, tapi harta yang dikasihkan kepada kamu bukan mengantarkan menjadi lebih baik, bukan. Malah semakin lupa terhadap Allah. Makanya mencintai Allah itu syarat utama untuk dicintai Allah. Terus apakah setiap yang mencintai Allah dicintai Allah? Belum tentu. Kalau kamu mencintai Allah karena kepentingan kamu, maka Allah tidak akan mencintai kamu. Kamu mencintai Allah karena kepentingan Allah, itu namanya orang-orang yang ikhlas, ya, orang mukhlisin lillahi ta'ala. Terus caranya bagaimana? Ya mengikuti ajaran Rasulullah. Itu adalah indikasi cinta kita kepada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan kita. Selama kamu mencintai Allah sebagai kepentingan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, untuk dicintai Allah masih jauh. Ingin bisa dicintai Allah, maka cintailah Allah sepenuh hati, ya, bukan karena semata-mata kepentingan yang ingin kamu dapatkan. Nah, kalau sudah kamu dicintai Allah, maka kamu nggak usah minta, Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Ya.
Makanya tadi kadang-kadang di jalan dikasih itu tidak selamanya harus seperti itu ya. Mungkin waktu itu kamu butuh terus kemudian kamu dikasih dengan cara seperti itu. Artinya memang kalau kamu itu mencintai Allah sepenuh hati dan Allah sudah mencintai kamu nggak usah minta, Allah tahu apa yang kamu butuhkan sehingga Allah akan ngasih dengan sendirinya. Ini banyak ya, artinya orang-orang yang saya tidak usah berdoa kepada Allah karena Allah tahu apa yang saya butuhkan. Tapi tidak berarti kita nggak perlu berdoa. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah itu juga menempatkan Allah sebagai zat yang layak untuk dimintai, bukan selain Allah. Ini juga baik. Maka ulama juga beda pendapat, sebaiknya kita meminta atau tidak. Ada yang bilang baik kita meminta, ada yang bilang tidak usah meminta. Nah, ini tergantung sisi pandang kita dalam hal ini. Bisa dipahami nggih? Yang tanya, paham ya? Ngoten Bapak nggih? Di mencintai Allah itu langkah utama untuk dicintai Allah. Allah mencintai kita, nggak mungkin kita nggak mencintai Allah. Bahkan kita mencintai Allah pun belum tentu dicintai Allah ketika cinta kita terhadap Allah tidak ikhlas. Cinta yang ikhlas kepada Allah adalah syarat utama Allah akan mencintai kita. Keikhlasan kita terhadap cinta kita terhadap Allah dibuktikan dengan kita melakukan ajaran Rasul tanpa ada pamrih duniawi.